ada di situ terbagi atas beberapa aspek. Aspek pertama yaitu sikap. Jadi yang pertama adalah yang akan dicapai dalam sikap. Aspek sikap adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Terus yang kedua, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri. Itu untuk aspek sikap yang akan dicapai oleh pelajar telah mengikuti kuliah administrasi pertanahan. Kemudian aspek kedua yaitu pengetahuan. Di sini pelajar dapat menguasai konsep dan regulasi tentang administrasi pertanahan secara umum. Kemudian yang kedua, pelajar dapat menguasai dan mampu menjelaskan bentuk-bentuk administrasi pertanahan. Kemudian yang ketiga, pelajar mampu menguasai dan memahami pelayanan administrasi pertanahan. Itu aspek pengetahuan. Kemudian aspek yang ketiga adalah keterampilan umum. Pelajar mampu mengambil keputusan secara cepat berdasarkan prosedur baku administrasi pertanahan. Kemudian pelajar mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dokumen terkait administrasi pertanahan. Kemudian aspek yang berikut adalah keterampilan khusus, yaitu pelajar mampu mengidentifikasi isu-isu administrasi pertanahan. Kemudian pelajar mampu menelaah dokumen-dokumen administrasi pertanahan. Kemudian pelajar mampu memilah bukti-bukti syarat administrasi pertanahan. Kemudian mampu memilah konflik dan garis miring atau sengketa pertanahan. Sekarang kita lihat deskripsi mata kuliah administrasi pertanahan. Apa itu deskripsinya atau gambaran tentang administrasi pertanahan? Mata kuliah administrasi pertanahan mempelajari sejarah pertanahan dan pengertian administrasi pertanahan di Indonesia secara umum. Selain itu mempelajari konsep dan catur tertib pertanahan, dilanjutkan dengan mempelajari materi hak atas tanah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian materi berlanjut dengan mempelajari kewenangan daerah, kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan, tugas, fungsi PPAT serta tugas dan fungsi camat sebagai PPAT sementara, hingga pada proses dan mekanisme pendaftaran tanah dan layanan di bidang pertanahan. Akhir dari mata kuliah ini juga kita akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan isu-isu, kasus-kasus sengketa dan garis miring atau konflik pertanahan. Oke, kita lanjut. Bahan kajian materi pembelajaran: 1. Sejarah pertanahan dan pengertian administrasi pertanahan. 2. Catur tertib pertanahan. 3. Hak-hak atas tanah di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian kewenangan daerah di bidang pertanahan. Kemudian pejabat pembuat akte. Yang kelima, pejabat pembuat akte. Camat selaku pejabat pembuat akte tanah sementara dan contoh akta ya. Kemudian 6. Pendaftaran tanah dan pelayanan. Kemudian 7. Konflik pertanahan. Kita lanjut. Sistem penilaian perkuliahan mata kuliah administrasi pertanahan diperoleh melalui ujian tengah semester, hasil ujian akhir semester, dan tugas terstruktur. Nanti setelah ujian ada tugas untuk bisa nilai akhir. Jadi selain nilai UTS, nilai UAS, juga nilai dari tugas. Nanti dibagi 3, itu hasil final. Ya. Kemudian rujukan perpustakaan ini kita lihat ada 4 rujukan yang Bapak saya terpilih, yaitu Abdul Rahman 1960 tentang dan sekitar Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian Adrian Sutedi tentang atas tanah,
yang disebut capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama di sini adalah Raja mampu memahami dan menjelaskan sejarah pertanahan dan pengertian administrasi pertanahan di Indonesia. Penilaian indikator itu kecepatan dalam memahami dan menjelaskan sejarah pertanahan dan pengertian administrasi pertanahan. Kriteria dan bentuk A, kecepatan dan kesesuaian. B, deskripsi menjawab pertanyaan dan meringkas materi. Nanti ada tugas kalian nanti meringkas sebuah buku dari kita buku yang berkaitan dengan bentuk kasus atau tentang kegiatan atau tentang administrasi pertanahan, itu kalian meringkas atau kalian membuat tugas makalah. Kemudian metode pembelajaran di sini offline, kita kuliah tatap muka, metode ceramah, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Student Central Learning Raja sebagai pusat pembelajaran. Kemudian materi pembelajaran kita pada kali ini, pertama ini, hari ini kita akan belajar tentang sejarah pertanahan, kemudian pengertian administrasi pertanahan. Baik, kita mulai perkuliahan pertama kita tentang sejarah pertanahan dan pengertian. Tujuan yang akan dicapai adalah Raja mampu memahami dan menjelaskan sejarah pertanahan dan pengertian administrasi pertanahan di Indonesia. Pertanahan adalah suatu kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan hukum antar tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Agraria, itu oleh ahli pertanahan kurang. Jadi maka kita lihat di sini Undang-Undang 1960 masih dipakai sebagai pedoman dalam mengurus tanah atau menyelesaikan masalah-masalah sengketa. Kita lihat sekarang apa itu agraria, pengertian agraria dan bagaimana hubungannya dengan pertanahan. Agraria ruang lingkupnya mencakup bumi, air, dan juga angkasa. Sedangkan pertanahan menyangkut hak hukum atas tanah baik secara individu atau kelompok. Kemudian tanah dalam agraria mempunyai arti perladangan, persawahan, pertanian. Tiga itu ya, jadi perladangan, sawah, dan pertanian. Kemudian istilah agraria berasal dari kata akhir bahasa Belanda, agros, bahasa Yunani, berarti tanah, pertanian. Ajer dalam bahasa Latin berarti tanah atau sebidang tanah. Agrarian bahasa Inggris berarti tanah untuk pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agrarian berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan kepemilikan tanah. Dengan demikian istilah agrarian selalu dihubungkan dengan usaha pertanian di Indonesia. Istilah agrarian di lingkungan dan pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian. Sedangkan administrasi pertanahan meliputi baik tanah di daratan maupun tanah di bawah air, baik air daratan maupun air laut. Administrasi pertanahan diartikan sebagai suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dengan menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kita lihat sekarang perbandingan sejarah pertanahan di Indonesia. Kita lihat di sini berdasarkan masa, dari masa zaman kolonial dan masa sesudah kolonial. Pada masa pemerintahan kolonial itu pada zaman VOC, beberapa kebijakan pertanian sangat menindas.
Jadi zaman VOC ya, zaman VOC adalah zaman kolonial, di mana kita lihat di situ kebijakan terhadap prinsip pertanahan di bidang pertanian sangat menindas rakyat Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah VOC. Jadi kita ingat bahwa VOC itu sebagai badan perdagangan ketika itu, tapi dia juga berpengaruh kepada fungsi pemerintahan pada saat itu. Pemerintah VOC memberikan definisi atau menjelaskan tentang bagaimana sistem pertanahan pada masanya dibagi atas 3 bagian. Kita lihat di sini ada istilah kontingenten. Kontingenten adalah pajak hasil tanah pertanian yang harus diserahkan kepada penguasa kolonial. Petani harus menyerahkan sebagian hasil pertanian kepada company tanpa dibayar sebesar pun. Dalam sistem perundang-undangan ketika VOC berlaku, sini sangat tidak ada. Kemudian referenten itu suatu bentuk ketentuan yang diputuskan oleh company dengan para raja tentang kewajiban menyerahkan seluruh hasil panen dengan pembayaran yang harganya juga sudah ditetapkan secara sekian. Dengan ketentuan ini rakyat taat, rakyat tani benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berkuasa atas apa yang mereka hasilkan. Itu ya referensi. Kemudian Lorendian kebijaksanaan ini dikenalkan dengan kerja logi. Bahkan yang ketiganya adalah istilah Lorendian itu rakyat disuruh kerja logi yang dibebankan kepada rakyat Indonesia tidak mempunyai tanah pertanian. Ini adalah beberapa kebijakan yang diterapkan pada zaman VOC tentang pertanahan yang sangat tidak adil. Ketika itu masa pemerintahan 11, kemudian pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Raffles 1811 sampai 1816. Kemudian sesudah tahun 1982 hukum agraria pada masa pemerintahan sampai ya. Karena kita lihat penyelenggaraan administrasi pertanahan sesudah zaman kolonial meliputi pengaturan dan kegiatan penyediaan, peruntukan penggunaan, serta pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa meliputi urusan pemerintahan di bidang pembagian tanah, retribusi, perizinan, peruntukan, penguasaan, pengendalian, penguasaan tanah, pemilikan tanah, beserta pengenaan sanksi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan di dalam menjalankan, menentukan, dan mengatur hak atas tanah yang dapat ditetapkan kepada orang-orang pemilik tanah, memberikan dan melindungi kepastian hukum. Kita lihat sekarang itu ada perlindungan kepastian hukum dan hak atas tanah, hak dan kewajibannya, serta menegakkan hukum berikut sanksi-sanksinya. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yaitu menjalankan dan mengatur hubungan hukum yang dilakukan orang-orang yang objek perjanjiannya tentang tanah, perizinan dan penetapannya, pengendalian dan pemberian mengenai pembuatan surat perjanjian, serta pengelolaan administrasi pertanahan, administrasi ketatausahanya. Kemudian keempat, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yaitu kegiatan pengukuran, pemetaan dalam rangka pemutakhiran data serta penentuan fisik tanah untuk dukungan penguatan di dalam pembukuan, pendaftaran, pemeliharaan, dan pengeluaran alat pembuktian yang kuat. Kemudian yang kelima, pembangunan pertanahan di Indonesia. Oke, pengertian sekarang kita lihat pengertian. Tadi perbandingan administrasi pertanahan pada zaman kolonial dan sesudah zaman kolonial. Sekarang kita lihat pengertian menurut Santoso 2005. Nomor 2, pengertian agrarian mempunyai ruang lingkup, yaitu dalam arti sempit bisa berwujud atas tanah ataupun pertanian, sedangkan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang
pokok agraria telah mengambil sikap dalam pengertian yang lebih luas sebagaimana tersebut di atas, yaitu bumi, air, dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ruang lingkup sumber daya agrarian dan sebenarnya sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Bumi. Pengertian bumi menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Pokok Agraria adalah permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria adalah tanah. 2. Air. Pengertian air menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Pokok Agraria adalah air yang berada di perairan, pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Pokok Undang-Undang 11 tahun 1974 tentang pengairan disebut bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut. Kemudian yang ketiga, ruang angkasa. Pengertian ruang angkasa menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Pokok Agraria, ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut pasal 48 Undang-Undang Pokok Agraria, di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. Kemudian yang keempat, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji, dan segala macam batuan, termasuk batu-batu mulia, ya, batu-batu mulia yang merupakan endapan alam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1977 tentang ketentuan pokok pertambangan. Kekayaan alam yang terkandung di air dan adalah ikan dan lain-lain. Kekayaan alam yang terdapat dalam perairan, di pedalaman dan laut wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1945 tentang perikanan. Amanat Undang-Undang 1945 pasal 33 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan pemahaman ini, maka hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa yang sebagaimana disebutkan di atas harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia, serta mengatur serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zamannya dalam segala soal agraria. Oleh karena itu, negara perlu mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, ya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun secara gotong royong. Itu ya, demikian materi yang kita simak barusan. Itu yang menjadi topik pembahasan kita pada kuliah perdana pada saat ini. Sekarang setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang topik itu, sekarang coba kalian bicarakan, kita sekarang diskusi dengan teman baik di depan maupun di belakang. Jadi kita bagi kelompok, jadi satu kelompok, ya, kita ada 4 kelompok. Atau nanti kalian bergabung dengan saya, ya. Jadi 3 kelompok aja. Buat kalian pertanyaannya, ya. Oke, sudah siap kita diskusi kelompok? Siap. Baik, pertanyaan pertama adalah, apakah pada saat sekarang rakyat Indonesia dalam hal mengurus administrasi pertanahan sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku? Yang kedua,
Coba sebutkan salah satu contoh yang menyebutkan bahwa uh, tentang administrasi pertanahan itu sudah menjadi tertib, sudah dipatuhi oleh setiap warga yang ada di Indonesia. Atau mungkin sebaliknya, jadi bisa contoh yang positif, ada contoh yang negatif. Silakan dibicarakan dengan teman yang ada di belakang dan ada yang silakan waktu diberikan kepada kalian pada kelompok 1, 2, 3 selama 10 menit. Silakan kursinya di ini ya. Kursinya di nasional dan laporan dari lembaga pemerintah terkait. Catat sertifikat tanah program. Rigid. Banyak, lumayan. Itu untuk pertahanan Indonesia dan kepatuhan terhadap peraturan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Secara keseluruhan Indonesia sudah ada kemajuan tetapi masih menghadapi tantangan seperti sengketa dan kurangnya tentang hak tanah. Mantap, ini bisa 14 tahun. Program baru daerah elektoral tanah sistematis. Daerah pun 12 tapi kalau di daerah mana berapa lambat kalau di daerah masih ada beberapa daerah masih ada kalau di kabupaten mana bu ya di Pak gimana Pak di Namun sebutkan saya dulu sini ChatGPT bentar. Jadi yang dari apa pelaksanaan tentang persyaratan tanah Indonesia itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada sekarang dalam UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria, namun masih ada hambatan seperti sengketa tanah, kemudian pemahaman masyarakat untuk tentang hak mereka sebagai pemilik tanah dan seperti yang bedakan tadi itu. Kemudian contoh-contoh administrasi pertanahan yang tertib yang didukung oleh masyarakat masing-masing, pemilikan sertifikat tanah,
mengatur kewenangan ganda. Kemudian ada juga nih dampak negatifnya, antara lain dampak negatifnya itu seperti tadi itu seperti sengketa tanah, kemudian kepemilikan ganda, terus kurangnya pengetahuan dari masyarakat bahwa Kurangnya pengawasan juga. hak mereka sebagai pemilik tanah. Selesai diskusinya, sekarang kita Mau pertanyaannya sekalian biar kita tahu kita jawab. apakah pada saat sekarang ini rakyat Indonesia dalam hal mengurus administrasi pertanahan sudah berjalan sesuai peraturan? Ya. Sesuai peraturan hukum pertanahan di Indonesia. Kalau sudah, contoh. Kalau belum, contoh. Apresiasi jawabannya ya. Jawabannya baca ya. Kirim ke Siapa yang mau jawab? 1, 2, 3, mana yang mau menyampaikan itu dulu? Siap. Ya. Belum. Siap. Oke. Sekarang setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Siap. Ya. Baik, perkenalkan saya Praja Pratama Azra Cista Widrasena, kelas I1 dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait pertanyaan nomor 1 itu, apakah administrasi pertahanan Indonesia itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, menurut saya sistem administrasi pertahanan di Indonesia ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan, tetapi kesannya itu masih 50-50. Yang pertama, kita di sini sudah ada sistem pendaftaran tanah, itu sudah diterapkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Di sini juga berdasarkan pengalaman saya dari magang kemarin itu, saya juga ikut serta dalam upaya PTSL. Nah, PTSL itu adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi ada beberapa langkah dan sistematis yang sudah diatur dari pihak kelurahan, BPN dan juga ATR. Nah, di situ sudah menandai bahwa Indonesia itu dari rakyat dan kelurahannya aja sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang tidak sesuainya itu bagaimana? Nah, menurut saya yang tidak sesuai itu seperti adanya sertifikasi ganda, sertifikat tanah ganda, itu yang menyebabkan maladministrasi pertanahan di Indonesia. Jadi mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan bahwa sertifikat itu dapat. Mengapa sampai sertifikatnya bisa ganda? Siapa? Itu ya. Itu yang menjadi tugas dari pemerintah untuk sebagaimana kita lihat yang dialami oleh Dinas Kependudukan. Gitu. Kalau Dinas Kependudukan adalah KTP ganda. Ya. Mengapa sampai ada KTP ganda? Karena kalau kita lihat di Dinas Kependudukan itu, di situ peraturan untuk menerbitkan kartu penduduk itu pada zaman itu sebelum berlakunya sistem informasi kependudukan masih simbolik itu masih diperbolehkan. Jadi setiap warga masih ada kemungkinan bisa membuat KTP-nya ganda. Itu. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, ternyata KTP ganda sudah tidak bisa secara sistem. Jadi warga tidak bisa membuat KTP untuk double kalau sekarang. Sebaliknya yang berlaku di Dinas Pertanahan di sini masih belum menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Mudah-mudahan dengan perkembangan teknologi bisa menyesuaikan seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan, bahwa setiap warga
hanya memiliki satu sertifikat dan itu berlaku secara terpusat, ya terpusat artinya baik di daerah maupun di pusat itu mempunyai setiap warga hanya mempunyai satu sertifikat, jadi bisa untuk digandakan. Apabila ada kemungkinan mau digandakan, nanti secara sistem itu ditolak, sebagaimana halnya yang terjadi di Dinas Dukcapil. Ya, itu harapan dari Bapak. Tentu bangsa Indonesia menunggu bagaimana Dinas Pertanahan bisa memberikan pelayanan berbasis digital untuk menangkal adanya mafia-mafia tanah yang bisa menggandakan sertifikat tanah, atau mungkin dalam hal pengukuran tanah itu bisa dirubah, tidak sesuai dengan atau diambil haknya, itu ya. Seperti apa yang dikatakan oleh seorang ahli Murad, itu dikatakan oleh Bapak Murad bahwa pengaduan tanah oleh warga itu diakibatkan karena warga tersebut mengalami bahwa tanahnya sudah tidak sesuai dengan sertifikat. Itu. Makanya dia mengadukan ke pihak BPN supaya dicek kembali aset tanah yang dimiliki oleh Bapak si A itu agar sesuai dengan ada tertera di sertifikat luas, panjang, lebar, itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai, kenapa ini ya? Berarti di situ ada yang ambil, itu ya, agar masyarakat memperoleh keadilan sesuai dengan apa yang ada di sertifikat atau undang-undang yang berlaku. Itu ya, deh. Demikian tambahan penjelasan Bapak dalam kasus itu. Lanjut kelompok berikut. Ya, Tabina. Baik, izin Pak, izin Firman, izin perkenalkan diri, Praja Purnama Putri, Tadina Mediasi dari kelompok 3. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait apakah pertanahan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian jika sudah, bagaimana contohnya, baik contoh positif maupun negatif. Baik, untuk di Indonesia sendiri itu sudah ada peraturan dan kerangka hukum yang mengatur tentang pertanahan ini. Yang pertama ada UU PA nomor 5 tahun 1960, kemudian peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, peraturan presiden nomor 86 tahun 2018, dan ada juga UU Cipta Kerja. Yang dimana artinya jika sudah ada kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat terkait administrasi pertanahan, maka sudah ada hukum yang mengatur secara tegas terkait pertanahan ini. Namun bagaimana dengan kondisi nyata, apakah sudah berjalan sesuai atau belum? Ini ada dua hal, ada yang sudah berjalan dengan sesuai, namun ada juga yang belum sesuai. Terkait untuk yang pertama, yang berjalan dengan sesuai peraturan itu contohnya sudah ada kolaborasi antar penegakan hukum. Kolaborasi atau lembaga yang terlibat dalam hal ini, yang pertama ada Kementerian ATR atau BPN sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas administrasi pertanahan. Kemudian ada dari pihak kepolisian, dari pihak kejaksaan, dan ada pihak dari KPK. Kemudian juga ada dibentuk Satgas Mafia untuk memberantas mafia-mafia tanah yang masih ada sampai saat ini. Namun kenyataannya ternyata masih banyak beberapa tantangan dan penyimpangan, terutama terkait mafia tanah yang masih marak. Mengapa mafia tanah ini masih marak ada meskipun sudah dibentuk Satgas Mafia? Yang pertama adalah mafia tanah ini terorganisir dan sistematik, di mana mereka ini melibatkan oknum BPN, notaris, pejabat desa, bahkan pengadilan. Jadi meskipun ada lembaga-lembaga penegakan hukum terkait pertanahan, namun ternyata mereka yang malah menjadi oknum terkait mafia ini. Kemudian yang kedua adalah lemahnya pengawasan internal. Jadi banyak, seperti dibilang tadi, bahwa banyak oknum di BPN sendiri yang terlibat atau malah melindungi praktik dari mafia ini. Kemudian yang ketiga yaitu literasi hukum masyarakat yang masih rendah.
Jadi di mana masyarakat ini masih mempunyai literasi hukum yang rendah terkait pertanahan. Jadi ibaratnya masih mudah lah dibohongin terkait pertanahan ini. Kemudian yang keempat yaitu terkait digitalisasi yang belum merata. Jadi di Indonesia sendiri digitalisasi ini masih belum merata sehingga belum semua sertifikat terdaftar digital. Yang dimana jika sertifikat-sertifikat ini belum terdaftar secara digital maka akan rawan adanya sertifikat ganda. Jadi kesimpulannya adalah di Indonesia sendiri pertanahan sudah berjalan cukup baik, tapi masih ada penyimpangan-penyimpangan, salah satunya yaitu terkait mafia tanah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih tanggapan dari kelompok kabinet dan kawan-kawan. Jadi kita tadi sudah dengar bersama bahwa Dinas Pertanahan sudah melakukan kerjasama dengan bidang lembaga-lembaga yang terkait dalam hal bagaimana menangani mafia tanah. Ya, kemudian tentang edukasi hukum pertanahan itu masih menjadi PR. Jadi PR artinya bagaimana sadar hukum pertanahan ini oleh rakyat, tapi juga tidak tertutup kemungkinan bagi pegawai-pegawai BPN sendiri. Itu jangan sampai mereka yang melanggar. Mereka mengeluarkan peraturan, tapi yang melanggar adalah mereka. Ini yang kita masih saat ini perlu menjadi PR bersama untuk saling mengintrospeksi diri, gitu ya. Baik, kalau warga adalah tugas dari pemerintah untuk selalu memberikan sosialisasi agar warga itu tahu hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. Terus yang kedua, untuk intern yang melaksanakan sebagai penyelenggara negara itu bagaimana mereka bisa terbebaskan mempunyai kode etik terhadap tugas-tugas yang dipercayakan negara kepada mereka. Itu ya. Jadi mereka harus sadar bahwa mereka penyelenggara konstitusi. Bagaimana konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu betul-betul mereka hayati bahwa itu semuanya demi kesejahteraan rakyat. Jangan sampai rakyat justru menjadi tumbal dari tanah atau aset yang mereka punya. Itu. Baik. Untuk kelompok 3 ada yang mau disampaikan? Baik, mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan. Kami dari kelompok 3 menjelaskan tentang pertanyaan tadi. Baik, mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan. Kami dari kelompok 3 menjelaskan apa pertanyaan tadi yang tentang pertanahan di Indonesia sudah tertutup atau belum. Jadi pertanahan di Indonesia ini terus mengalami berbagai kemajuan, tetapi masih saja ada tantangan-tantangan yang mempengaruhi ketertiban dalam administrasi pertanahan. Berikut ada beberapa aspek yang dapat mempertimbangkan bahwa apakah Indonesia ini sudah tertib dalam pertanahan atau belum. Yang pertama itu ada kemajuan dalam pendaftaran tanah, di mana program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL ini yang diluncurkan oleh Badan BPN bertujuan untuk meningkatkan jumlah sertifikat tanah. Sejak program ini dijalankan, banyak masyarakat yang berhasil mendapatkan hukum atas tanah mereka, yang merupakan langkah positif menuju ketertiban. Kemudian yang kedua yaitu regulasi dan kebijakan, di mana Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 memberikan dasar hukum yang jelas untuk penguasaan dan pemanfaatan tanah. Namun implementasi di lapangan seringkali terhambat oleh beberapa faktor, termasuk birokrasi yang lambat, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak tanah mereka. Kemudian yang ketiga yaitu sengketa tanah. Masih banyak terjadi sengketa tanah baik antara individu, masyarakat maupun antara masyarakat yang pengembangan atau pemerintah. Sengketa ini sering kali disebabkan oleh kurangnya dokumentasi resmi, pemahaman yang rendah tentang prosedur hukum dan konflik kepentingan. Yang keempat yaitu tentang tingkat kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang hak atas tanah dan proses administrasi pertanahan masih banyak di beberapa daerah. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak
mempertahankan yang hak-hak mereka dan rentan terhadap praktik-praktik yang tidak adil. Yang kelima itu penggunaan teknologi, penerapan sistem informasi geospasial dan teknologi digital dalam pengelolaan pertanahan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun masih ada daerah yang belum sepenuhnya mengadopsi teknologi ini. Jadi secara keseluruhan meskipun ada kemajuan dan administrasi pertanahan di Indonesia ini, tantangan seperti sengketa tanah dan beberapa hal yang tadi saya sebutkan itu membuat kesadaran masyarakat masih terhalangi tercapainya ketertiban yang ideal di Indonesia ini. Upaya terus menerus diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pertanahan dan memperbaiki sistem administrasi agar lebih efektif dan transparan. Ya, kalau kita lihat tadi hampir sama ya, permasalahan yang dialami oleh kelompok 3 dengan kelompoknya Tabina. Ya, jadi masih merupakan masih proses ya, masih dalam proses bagaimana kesadaran tertib administrasi pertanahan baik oleh Kementerian sebagai penyelenggara negara yang mengeluarkan peraturan ya regulasi tentang bagaimana sistem pertanahan dijalankan, difungsikan oleh mereka yang mempunyai aset, mereka yang memiliki tanah, gitu ya. Kemudian bagaimana agar tidak ada di sini konflik kepentingan. Ini sampai saat ini kita masih terkendala di sini, baik itu disadari atau tidak. Bahkan di sini apa ya, masih adalah mengapa sampai pemerintah Prabowo sudah bagaimana agar gaji pegawai negeri itu dinaikkan supaya melaksanakan tugas tanpa ada pungutan liar, tanpa ada KKN. Dengan itu tujuan untuk menaikkan gaji, untuk tujuannya itu mengurangi tadi kepentingan yang terselundup ketika melaksanakan tugas. Tuh, sebagai petugas PPN tentu tergoda juga kalau umpamanya ada proyek-proyek besar yang mau diloloskan dengan mengambil lokasi tanah, harus perizinan dari PPN. Di sini kan banyak kemungkinan untuk bisa mendapat itu koin di luar haknya. Apakah dia mau bersikap mau jujur? Kalau jujur berarti sesuai dengan regulasi. Kalau tidak berarti itu tadi yang terjadi di situ kepentingan konflik kepentingan rakyat yang rugi. Sekali lagi di sini rakyat yang rugi adalah pemerintah atau rakyat? Rakyat. Ya. Oleh karena itu tugas dari pemerintah sekarang bagaimana agar regulasi yang dibuat itu pertama tidak merugikan masyarakat dan juga tidak menguntungkan kepentingan tadi oleh penyelenggara negara. Harus ada hukum yang berlaku, ada efek jerah bagi mereka yang melanggar. Ya, sanksi-sanksi yang diberikan oleh pemerintah apakah sudah jelas? Sanksinya sebagai efek jerah sekarang sudah betul-betul berlaku, betul-betul bermanfaat atau hanya sekedar retorika? Ya, kalau regulasi sanksi yang diberikan sudah jelas ya, ada sanksi. Sudah ya. Kalau peraja kan jelas sanksi, ada sanksi berat, ringan, sedang. Setelah itu bebas, ya toh? Ya. Mudah-mudahan nanti ke depan administrasi pertanahan dengan segala permasalahannya bisa berjalan kembali ke bisa normal ya. Artinya rakyat seluruh masyarakat bisa tidak lagi mengalami kasus-kasus ya, tidak mengalami adanya mafia tanah yang mengambil kepentingan di balik yang bukan haknya. Demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini, kuliah perdana, dan minggu depan kita akan bertemu lagi dengan tugas materi topik tentang bagaimana penjelasan tentang tertib
ya. Oke, sampai jumpa minggu depan dengan topik yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita tutup. Duduk, siap, gerak. Kemudian telah selesai, laporan selesai. Kemudian. Oke, perkuliahan kita hari ini sudah mulai. Sudah selesai. Istirahat. Hitung 4. Gerak. Terima kasih sama-sama. Selamat siang. Kita akan menyesuaikan. Siap.